Pekan lalu, Rektor Universitas Lampung atau Unila, Karomani, operasi tangkap tangan KPK. Mereka diduga terima suap hingga total 4,4 miliar untuk penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Selamat datang di Nas Logic. Selamat datang di musim pancaroba. Musim yang dalam setiap tahun menjadi black hole, lubang hitam takdir regenerasi kita. Mengapa saya mengatakan lubang hitam? Sebab saya melihat dominan para pengangguran terdidik itu lahir dari lemahnya sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab dengan tumpah ruahnya jutaan ijazah generasi bangsa yang tertolak karena dianggap tidak memiliki competitiveness? Banyak orang yang tidak menyadari disrupsi 4.0 itu bergerak dengan cantik-cantiknya. Apabila Anda memiliki skill yang tidak tampan-tampan amat, ya pasti Anda akan lewat. Hari ini begitu tumpah ruah sumber daya manusia yang memiliki competitiveness kelas dewa yang mencari pekerjaan. Belum lagi ditambah dengan pandemi COVID-19 impact membuat standarisasi competitiveness melampaui standar rata-rata yang pernah ada. Ini tandanya persaingan akan semakin ketat. Para orang tua sedari dini harus menanamkan mental kompetitif dan konsep diri positif pada anaknya sebagai calon mahasiswa. Bahkan turut serta membangkitkan gairah intelektual yang membangun visi masa depan. Tidak sekedar memberi ruang dan uang untuk dapat mengenyam jenjang pendidikan tinggi. Apalagi dominan orang tua malah mencelupkan visi anaknya ke dalam kerangka pemikiran tradisionalistik. Apa yang saya maksud dengan kerangka pemikiran tradisionalistik? Hingga hari ini, mindset dasar dominan orang yang tertanam saat ditanya soal pekerjaan adalah menjadi pegawai negeri sipil. Hanya minoritas yang memiliki mindset ingin menjadi entrepreneur atau menjadi seorang profesional. Di sisi positif, saya sangat bangga dengan banyaknya antusiasme anak muda yang mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil. Tetapi dengan tujuan ingin mengabdi kepada negara, mentransformasikan ilmu yang dipelajari semasa perguruan tinggi, dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Masalah di sini adalah di sisi negatif. Dominan orang mendaftar CPNS bukan atas dasar pengabdian, transformasi ilmu maupun membantu mewujudkan cita-cita bangsa. CPNS hanya menjadi batu loncatan agar hidup dan mati mereka menjadi tanggungan negara. Zaman sekarang itu kan juga gajinya terjamin ya kalau buat sampai nanti tua kan. Jadi ya tetap mau nyobalah karena ada inian orang tua lah ya. Ya biar bisa menghidupkan keluarga untuk masa depan, biar terjamin. Kenapa PNS menjadi mindset dominan orang di Indonesia? Sebab mindset seperti ini telah menjadi doktrin primordial para orang tua jika PNS dapat menjadi sandaran hidup hingga mati, alias negara menanggung beban mereka. Tidak sedikit orang tua yang rela melakukan tindakan suap hingga anaknya dapat lulus sebagai pegawai negeri sipil. Dilansir dari Badan Kepegawaian Nasional, pendaftar CPNS tahun 2021 kemarin adalah sebanyak 4.543.158 peserta. Dan tercatat hanya sebanyak 81.979 peserta yang dinyatakan lolos seleksi CPNS 2021 dari kuota 128.016 kuota PNS yang dipersiapkan. Ini berarti 4.461.179 peserta dinilai tidak kompeten memperebutkan sisa kuota yang masih tersedia. Sungguh miris, kenapa 4,4 juta pendaftar dinilai tidak kompeten dan tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan? Apakah ini adalah salah si pengangguran terdidik? Atau semua ini bisa jadi adalah kesalahan perguruan tinggi yang kerjanya hanya mengambil duit mahasiswa dan dibarter dengan ijazah tanpa ilmu? Ada suatu perguruan tinggi itu tidak melakukan proses perkuliahan, tapi dia bisa mengeluarkan ijazah. Banyak perguruan tinggi bermasalah. Pada saat itu saya ada 671. Saya tengok. Ini rata-rata swasta atau negeri juga? Negeri pun juga ada, tapi rata-rata swasta. Tapi negeri pun juga ada. Seberapa penting kertas ijazah hari ini?
Jika penilaian 1 sampai 10, maka saya akan beri 1 angka untuk ijazah dan 9 angka sisanya adalah untuk kesadaran berpikir. Memaknai esensi pendidikan perguruan tinggi. Ijazah itu tanda seseorang pernah bersekolah atau bahkan pernah ke sekolah itu. Tapi bukan tanda dia pernah berpikir itu. Itu dua hal yang berbeda itu. Ini sejalan yang dikatakan oleh Rocky Gerung. Sebab dalam dunia kompetisi yang luar biasa ketat hari ini, zaman gelar dan titel ini dan itu tidak lagi laku di pagelaran kompetisi dunia kerja yang tanpa dibarengi dengan skill. Idealnya, perguruan tinggi tidak hanya mencetak kertas-kertas ijazah tanpa ilmu, tapi mencetak alumni-alumni yang memiliki competitiveness, berdaya saing global di multidisipliner. Ini sesungguhnya pembahasan yang terlalu teknis jika diulas, tapi sebagai gambaran, ringkasnya masih banyak perguruan tinggi yang tidak mendorong cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai aspek integral dan fundamental dalam sistem pendidikan tinggi. Profesor Muhammad Nur, pakar pendidikan dan komunikasi yang juga mantan Menteri Pendidikan Republik Indonesia mengatakan, Indonesia kini memiliki lebih dari 4.500 perguruan tinggi. Sayangnya, belum semua kampus tersebut memiliki kualitas yang baik. Angka tersebut terdiri dari 32% perguruan tinggi negeri di bawah berbagai kementerian, serta 68% sisanya perguruan tinggi swasta. Di antara ribuan kampus tersebut, sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat kesenjangan kualitas yang sangat besar, terutama pada perguruan tinggi swasta. Sebab dominan sistem dan regulasi privat lebih leluasa dilakukan oleh perguruan tinggi swasta termasuk dalam aspek profit. Tapi mengabaikan kualitas pendidikan termasuk sarana dan prasarana. Bahkan Presiden Jokowi dalam pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia juga turut mengkritik sistem kualitas pendidikan perguruan tinggi kita yang masih mengajarkan ilmu yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Jokowi meminta para rektor cepat beradaptasi dan mengadaptasi perubahan-perubahan ilmu pengetahuan. Selain itu, Jokowi juga mengingatkan para rektor untuk meningkatkan skill teknologi guna menghadapi hal-hal yang baru. Di sisi yang lain, juga menekankan pentingnya para rektor, dosen, serta mahasiswa memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan disrupsi dan ketidakpastian. Saya mengajak para rektor dan FRI untuk memfasilitasi mahasiswa agar bisa belajar kepada siapa saja. Dikutip dari Sindhi News, Prof. Satrio Sumantri Brojonegoro menilai dari jumlah seluruh dosen yang ada di Indonesia, baru 60% dosen yang sudah layak menyandang predikat dosen. Sisanya masih harus dilakukan pembinaan ulang. Masih banyak dosen yang harus melanjutkan pendidikannya dan mempertajam bidang keilmuannya. Prof. Satrio juga mengatakan jika dosen itu harus memiliki networking baik antara peneliti lintas keilmuan, lintas kampus, dan bahkan lintas negara. Selain itu, sistem pendidikan tinggi di Indonesia juga terjebak dalam lubang birokratisasi. Masih banyak dosen yang tidak melekatkan jiwa pendidik untuk memanusiakan manusia atau menjadi sang pencerah kegelapan atau lebih idealnya membuka wawasan intelektual dalam mengetahui hidup, menjalani hidup dan sebagainya. Tapi lebih mendikte peserta didik atau mahasiswa untuk menjadi budak kerak putih dan tanpa pilihan kedua. Masih banyak dosen-dosen di Indonesia terlalu sibuk dalam pusaran target kepangkatan, kertas akreditasi dan lomba kuantitas publikasi di jurnal ilmiah internasional, baik terindeks Scopus dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit metode pengajaran dosen yang membosankan dan tidak mampu melakukan transformasi ilmu pengetahuan yang baik. Ini adalah salah satu hal fundamental dalam sistem pendidikan tinggi di perguruan tinggi Indonesia. Harus kita akui masih banyak dosen yang mempraktikkan budaya feodal, cenderung memaksakan kehendak, kebijakan menjatuhkan mental mahasiswa, membungkam kritisme dan mengajarkan dengan cara menindas mahasiswa yang tidak memiliki konsepsi atau pemahaman yang sama dengannya. Feodalisme masih mencekam sistem pendidikan kita. Jadi itu penghambat utama kita buat maju. Jejak feodalisme kita nggak pernah selesai ketika kemerdekaan kita ucapkan. Tetap carry over yang disebut feodalisme itu. Sampai sekarang feodalisme. Di depan kelas, profesor berdiri di kelas, muridnya diem, nggak mau protes karena takut dia profesor. Nggak begitu di Amerika, ya dia ngangkat tangan aja, nggak, saya nggak setuju Anda profesor. Itu Perancis apalagi itu, debat.
Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, kamu dapat mengubah dunia. Seperti itulah kata-kata masyhur terucap dari sang revolusioner dunia, Nelson Mandela. Education is one of the most important weapons in a country. Jangan pernah sekalipun meremehkan peran pendidikan bagi dunia. Melalui pendidikan, satu orang dengan sendirinya bisa mengubah dunia ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, selalu berusaha untuk menuntut ilmu yang lebih baik dan luas agar kamu mampu menjadikannya sebagai senjata untuk membawa perubahan yang lebih baik kepada dunia. Tentu apa yang dikatakan Mandela itu dapat terwujud jika kesadaran kolektif itu tercipta, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi spirit, memajukan sistem pendidikan menjadi lebih baik. Dan saya percaya, ironi lubang hitam pendidikan Indonesia dalam 2 dekade ke depan akan hilang. Kita telah masuk di ambang pintu kesadaran kolektif. Begitu banyak generasi muda yang menjadi agent of change dalam pendidikan. Dan ini menjadi titik balik kebangkitan menuju Indonesia emas. Hari ini Anda hanya dapat memilih menjadi bagian dari agent of change tersebut atau tidak sama sekali.